Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada ide-ide yang kedengarannya mungkin aneh, tapi kok bisa menggerakkan jutaan orang? Atau bagaimana sebuah keyakinan itu bisa membentuk realitas sosial kita? Nah, hari ini kita bakal bedah sama-sama sebuah gagasan inti dari karya legendaris Tan Malaka, Madilog. Buat cari jawabannya, coba deh kita pikirin, kenapa keyakinan, sesuatu yang kan sifatnya personal banget ya, justru sering jadi senjata politik yang ampuh banget. Kenapa narasi yang basisnya iman bisa dipakai untuk membenarkan ketidakadilan? Nah, ini dia nih, persis pertanyaan yang digeluti Tan Malaka puluhan tahun lalu. Dan jawabannya, wah, ternyata masih nyambung banget sama kondisi kita sekarang. Oke, kita mulai masuk ke intinya ya. Buat ngejawab pertanyaan tadi, Tan Malaka itu memetakan ada dua cara berpikir yang beda banget. Ini bukan sekedar beda pendapat biasa loh. Tan Malaka nunjukin kalau ini tuh kayak dua sistem operasi di otak kita yang cara kerjanya buat memandang kebenaran itu ya sama sekali berbeda. Yang pertama, dia sebut sebagai logika mistika. Gampangnya, ini tuh cara mikir di mana keyakinan itu sendiri udah cukup jadi bukti. Mirip deh kayak kalau ada orang bilang, pokoknya saya yakin seyakin-yakinnya ini benar. Dan buat dia, itu udah final. Nggak perlu lagi data, nggak perlu lagi fakta. Keyakinan itu ya sudah jadi realitasnya. Dan puncaknya itu ada di kalimat pendek yang wah nusuk banget nih. Paham dijadikan bukti. Artinya, apa yang kita percayai atau kita pahami, itu secara otomatis dianggap sebagai bukti dari kebenaran itu sendiri. Udah, nggak perlu diuji lagi, nggak perlu diverifikasi. Inilah fondasi dari logika mistika. Nah, tapi tunggu dulu. Ini poin yang krusial banget. Tan Malaka di sini sangat hati-hati. Dia sama sekali nggak menyerang iman personal seseorang. Itu urusan pribadi yang dia hormati. Jadi yang dia soroti dengan tajam itu bukan soal keyakinan kamu atau saya, tapi soal bagaimana agama sebagai sebuah institusi bermain peran di panggung masyarakat. Ya sama kayak institusi ekonomi atau politik. Dan inilah inti kritiknya. Sederhananya gini, seringkali bukan agama yang membentuk masyarakat, tapi malah sebaliknya. Masyarakat, dengan segala kepentingan ekonomi dan perebutan kekuasaannya, justru itulah yang membentuk wajah agama dan menentukan narasi mana yang boleh dominan. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat contoh konkret yang dia pakai. Seperti yang bisa kita lihat di tabel ini, sistem kasta Hindu. Tan Malaka melihat ini sebagai cerminan sempurna dari struktur sosial yang timpang. Coba kita bedah sedikit. Di puncak ada Brahmana, kaum pendeta, yang dianggap paling suci, paling dekat dengan Tuhan. Terus di bawahnya ada Ksatria, para penguasa dan prajurit yang ditakdirkan untuk memerintah. Lalu ada Waisya dan Sudra di bawahnya lagi. Nah, hierarki ini, kata Tan Malaka, adalah pembenaran religius yang sempurna buat menenangkan mereka yang tertindas. Caranya, ya dengan janji surga atau reinkarnasi yang lebih baik di kehidupan selanjutnya, asalkan mereka patuh dan menerima nasibnya sekarang. Terus kalau gitu, apa dong penawar dari logika mistika yang bisa membelenggu ini? Nah, yang menarik dari Tan Malaka, dia nggak nawarin kita keyakinan baru buat dianut. Sama sekali nggak. Sebaliknya, dia justru menawarkan kita sebuah perkakas, sebuah alat untuk berpikir sendiri yang dia namakan Madilog. Dia menegaskan sendiri dalam kalimat ini. Madilog, yang merupakan singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika, itu bukanlah dogma baru. Anggap saja ini semacam perkakas intelektual, kayak pisau bedah gitu, buat kita mengurai realitas sosial dan melihat apa sih yang sebenarnya terjadi di baliknya, berdasarkan bukti-bukti yang nyata. Sekarang coba kita jajarin biar kelihatan jelas bedanya. Di satu sisi, ada logika mistika. Basisnya iman, tujuannya menjelaskan mengapa pakai dogma. Di sisi lain, ada Madilog. Basisnya bukti dan logika, tujuannya menganalisis bagaimana sebuah realitas sosial itu terbangun. Implikasinya besar banget. Coba deh perhatikan baris terakhir. Logika mistika cenderung bikin kita pasrah menerima keadaan, sementara Madilog justru ngasih kita kesadaran dan alat untuk mendorong perubahan. Lantas, apa bahaya sesungguhnya ketika logika mistika ini dimanipulasi secara sistematis untuk kepentingan politik? Wah, dampaknya bisa sangat merusak. Dan Tan Malaka melihat ini dengan mata kepalanya sendiri dalam perjuangan kemerdekaan bangsanya. Menurut analisisnya, politisasi agama ini bisa melemahkan kesadaran kritis rakyat, dipakai buat membenarkan penindasan dan jadi penghambat persatuan. Tapi yang paling bahaya adalah hal ini menciptakan masyarakat yang pasif, yang cuma menanti-nanti Ratu Adil, semacam sosok juru selamat yang ditunggu-tunggu, dan akhirnya bikin rakyat tiada lagi mau menjingsingkan tangannya sendiri untuk mengubah nasib mereka. Jadi pasrah aja gitu. Mungkin ada yang berpikir, ini kan tulisan tahun 1940-an, apa masih relevan? Jawabannya, luar biasa relevan. Apalagi di zaman kita sekarang yang penuh dengan perang narasi di media sosial. Kerangka Madilog ini ngasih kita pisau bedah yang sangat tajam buat kondisi sekarang.
Jadi, lain kali kalau Anda lihat ada judul berita yang provokatif di media sosial, yang tujuannya itu bikin kita marah atau pecah belah, coba deh berhenti sejenak. Terus tanyakan, paham apa ya yang lagi dicoba untuk dijadikan bukti di sini? Jadi, gimana cara praktisnya? Sebetulnya ada 3 langkah sederhana. Pertama, coba identifikasi argumennya. Ini basisnya bukti atau cuma sekedar seruan ke keyakinan atau otoritas. Kedua, analisis kepentingannya. Kira-kira siapa yang paling diuntungkan kalau narasi ini dipercaya banyak orang? Dan yang ketiga, pertanyakan tujuannya. Apakah ini buat menyatukan kita? Atau justru mau memecah belah demi keuntungan politik semata? Dan pada akhirnya, analisis Tan Malaka ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar yang rasanya masih terus menggema sampai hari ini. Bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan rasionalitas dan pemikiran kritis sebagai sebuah bangsa, tapi di saat yang sama tetap menghormati ruang iman pribadi setiap individu? Di dunia yang makin terpolarisasi ini, menemukan keseimbangan itu mungkin jadi salah satu tantangan terbesar di zaman kita.